Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Nirmala, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang ketemu sama Bu Yunita ini. Saya ya, Bu Nirmala baru ada kelas. iya. Iya, Bu Yun, ini barusan dapat kelas ini saya ngajar. Ada supervisi dari pengawas ini baru saja turun. Lah memang saya mau curhat ini sama Bu Yunita terkait Oh, Masya Allah. Oke, oke, supervisi oke, tadi, oke. Bu Yun. Gimana, Iya. gimana, gimana? Bu Nirmala longgar kan? Nggak ada waktu ngajar lagi setelah ini? Iya, iya, iya. Adalah waktu 15 menit untuk ngobrol dengan Bu Yunita ini. Saya Oh, ingin ya ngobrol sudah. ini. Alhamdulillah. Kalau saya mah free-free saja ini Bu Nirmala. Gimana, gimana, gimana? Ya. Gimana, gimana? Ada yang bisa saya bantu? Ada yang bagaimana mungkin Bu Nirmala? Ya, jadi begini Bu Yunita, tadi pada saat supervisi gitu dengan pengawas, saya itu mendapat saran dari pengawas bahwa dalam mengajar itu harus menggunakan buku siswa ya sebagai acuan pembelajaran, sebagai sumber pembelajaran. Nah, menurut saya itu sumber belajar kan nggak harus dari buku siswa. Sumber Nggih. belajar itu kan bisa dari mana saja. Itu sudah Iya. saya cantumkan di RPP saya, di LK Mm-mm. saya, itu sudah Mm-mm. tercantum semua. Nah, ternyata pengawas ini nggak mau. Pengawas mintanya bahwa buku siswa itu tetap harus menjadi acuan dalam pembelajaran. Nah, Mm-mm. perdebatan ini kurang kurang diterima oleh pengawas sehingga pengawas menyampaikan ke Bapak Kepala Sekolah terkait dengan hasil supervisi ini. Ini yang membuat saya galau. Kan kesannya Mm-mm. saya seperti membantah begitu ya Bu Nggih, Yunita ya. nggih, nggih, nggih. Gimana ini? Nggih, nggih. Oke, oke. Dari masalah yang Bu Nirmala hadapi saat ini, kira-kira dari proses komunikasi yang akan kita jalin dalam beberapa waktu ke depan ini, apa yang ingin Bu Nirmala capai kira-kira? Saya inginnya sih melalui obrolan singkat dengan Bu Yunita ini saya ingin berbagi gitu dengan Bu Yunita Nggih, 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 nggih. bagaimana seharusnya saya bersikap kalau ada supervisi dari pengawas itu ya. Mm, 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 Enaknya mm. bagaimana begitu. Mungkin saya dengan pengawas itu kan sama-sama ya bisa dikatakan tidak salah dua-duanya, tapi kan saya juga bingung memposisikan diri Nggih, saya nggih, dengan nggih. pengawas. Nggih, nggih. Seperti itu Bu Yun. Nggih. Mohon maaf Bu Nirmala sebelumnya. Tadi waktu panjenengan mengajar di kelas supervisi tadi, panjenengan menggunakan media apa Bu Nirmala? Ya, saya kebetulan menggunakan media PPT. Media Nggih. saya PPT. Sumber belajar saya itu dari internet gitu, Mm, mm, Bu. mm. Terus juga dari gambar gitu, Mm, mm, mm. kumpulan-kumpulan gambar gitu. Mm. Kemudian saya juga mengambil sumber belajar ya dari buku yang ada di perpustakaan ya saya bawa gitu. Contoh kan kebetulan teksnya itu teks non fiksi gitu loh. Jadi literasi non fiksi saya bawa buku dari perpustakaan. Tapi memang saya tidak membawa buku teks siswa gitu. Nah, ini ternyata jadi masalah. Nggih, nggih. Perangkat pembelajaran, penilaian dan lain sebagainya sudah padu nggih, Bu? Semua sudah tadi juga sudah ada ya sebenarnya ya, Bu? Sudah, Ibu. Ya, sudah semuanya untuk perangkat pembelajaran, penilaian, semuanya sudah saya siapkan Mm-mm. gitu dan secara struktur menurut beliau benar. Cuman ya itu saya tidak menggunakan buku teks sebagai acuan atau sumber belajar, itu yang jadi masalah. Nggih. Sebenarnya proses yang panjenengan lakukan sebenarnya sudah luar biasa ya, Bu. Media pembelajarannya juga sudah sangat lengkap. Lalu rencana pembelajarannya RPP-nya juga sudah siap. Kira-kira kenapa Bu Nirmala jenengan menggunakan PPT di kelas itu? Pertimbangan Bu Nirmala apa? Kira-kira? Saya menggunakan PPT itu kan biar anak-anak itu tertarik gitu Bu dengan Nggih. pembelajaran saya. Kan anak-anak dengan beragam kebutuhan belajar itu bisa terakomodir melalui PPT itu kalau menurut saya. Kalau hanya terpaku pada buku teks siswa itu anak-anak itu sudah bosan menurut saya seperti itu, Bu. Nggih, Makanya saya nggih. pakai PPT ya. Nggih. Selain PPT, biasanya panjenengan menggunakan apa lagi atau pernah mempunyai alternatif lain, Bu, selain PPT? Iya, saya gunakan juga gambar, poster gitu Oke. yang diposting gitu di Instagram misalnya. Nah, itu saya gunakan.
untuk media pembelajaran juga biar anak-anak biar sesuai dengan kehidupan anak-anak gitu ya Bu ya. Nggih. Dengan apa namanya kebiasaan mereka. Nggih, luar biasa sebenarnya yang Bu Nirmala lakukan semuanya. Eh, Sejauh ini Bu Nirmala sudah pernah menceritakan feelingnya Bu Nirmala atau kondisi kelas ini ke pengawas atau kepala sekolah sudah pernah Bu? Tentang Nah, itu pemilihan media yang panjenengan lakukan, yang jenengan berikan ke anak-anak ini sudah pernah dikomunikasikan belum Bu? Nah itu Bu, kalau ke kepala sekolah pernah Bu, tapi yang ke pengawas itu belum itu Bu. Mungkin itu ya Bu ya, karena belum saya Oke. sampaikan ke pengawas itu. Karena kami kan ketemu pengawas paling 1 bulan sekali, Oke. atau mungkin saat supervisi seperti ini gitu. Jadi saya kurang komunikasi memang terus terang dengan pengawas sehingga pada saat supervisi itu muncul permasalahan seperti itu. Oke. Sebenarnya ada banyak alternatif yang sudah Bu Nirmala miliki. Lalu juga sudah memiliki alasan yang kuat kenapa Bu Nirmala memilih media belajar tersebut. Kira-kira Bu Nirmala sudah mencapai tujuan yang Bu Nirmala ingin capai belum? Kira-kira maksudnya begini, setelah ada beberapa alternatif yang panjenengan utarakan tadi, kira-kira langkah yang akan Bu Nirmala lakukan selanjutnya apa? Ya, setelah saya disupervisi oleh pengawas tadi, ya semua perangkat, semua penilaian sudah saya siapkan sebenarnya sesuai dengan formatnya juga, ya, isiannya juga sama. Tapi setelah supervisi dengan pengawas tadi, akhirnya ada hal memang yang perlu saya lakukan yang selama ini mungkin belum saya lakukan adalah bahwa sebelum supervisi saya ternyata memang perlu untuk komunikasi atau berdiskusi terlebih dahulu itu dengan pengawas itu, tidak hanya kepala sekolah, pengawas. Nah, dari diskusi ini mungkin kan bayangan saya akan ditemukan satu kesamaan persepsi sehingga pada saat supervisi itu bisa berjalan baik. Itu sih kayaknya yang perlu saya lakukan ke depan kayak gitu mungkin ya Bu ya. Betul Bu Nirmala. Terlebih lagi mungkin dinamika gaya belajar di setiap kelas kan berbeda. Bu Nirmala juga tadi sudah mengutarakan bahwasanya panjenengan memilih media itu karena di kelas itu kondisinya seperti itu nggih Bu nggih. Iya, betul. Nggih. Iya, iya. Dan mungkin selain dengan kepala sekolah, mungkin yang kepala sekolah sudah beberapa waktu yang lalu ya Bu Nirmala ya. Yang Iya, ini kan iya. yang baru setelah supervisi, kira-kira perlu komunikasi dengan kepala sekolah napa mboten Bu Nirmala? Kalau komunikasi dengan kepala sekolah perlu saya lakukan setelah ada komunikasi antara pengawas dengan kepala sekolah itu ya, Iya, biar nggih. tidak terjadi misunderstanding ya antara Nggih. saya dengan kepala sekolah ya, perlu Nggih. komunikasi. Dan kedepannya saya juga perlu komunikasi dengan pengawas untuk mempersiapkan diri sepertinya seperti itu. Nggih, betul Iya Bu. sekali. Nggih, Bu Nirmala. Kira-kira Bu Nirmala kapan nggih untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah rencananya kapan? Kalau saya boleh tahu mungkin. Ya besok itu Bu, paling lama ya besok. Kalau ditunda-tunda nanti keburu lupa. Iya, Nggih, betul. karena kan siapa tahu nanti apa yang saya alami ini akan menjadi pengalaman juga yang bisa dibagikan kepada teman-teman mata pelajaran yang lain, Bu ya, Nggih, supaya mereka betul. juga bersiap-siap itu. Gitu. Nggih. Nggih. Mungkin ini terakhir Bu Nirmala. Kira-kira kekuatan Bu Nirmala untuk berkomunikasi dengan pengawas dan kepala sekolah itu apa ya? Yang dari Bu Nirmala sendiri. Iya, potensi yang saya miliki sih untuk bisa menjadi modal saya berkomunikasi dengan kepala sekolah dan pengawas adalah bahwa secara konsep sebenarnya kita sama. Kepala sekolah, saya, pengawas, secara konsep pembelajaran, penilaian sama. Dari segi perlunya sumber belajar, media pembelajaran sama ya. Cuman persepsi tentang masih diperlukannya atau tidak, atau bukan diperlukan ya, masih perlunya dihadirkan buku siswa atau tidak, itu yang mungkin perlu saya komunikasikan. Dan itu menurut saya memang bukan sesuatu yang salah ya, memang perlu untuk disiapkan gitu. Oke. Seperti itu sih. Oke. Dan komposisi kekuatan itu sudah panjenengan miliki semua ya Bu, karena semua perangkat Insya RPP juga Allah. sudah jenengan kantongi. Oke, Bu Iya. Nirmala, gimana feelingnya sekarang?
Agak tenang Bu, lumayan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa Iya, membantu, semoga besok dengan bertemu Bapak Kepala Sekolah bisa bisa segera terselesaikan Ibu masalahnya. iya, iya. Nggih. Makasih ya Bu Yunita ya. Nggih, Terima sami-sami. kasih Nggih, semangat, Bu. mengganggu. Ya, semangat ya, ya, Nggih, ya, ya. nggih, terima Oke. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yunita. Baik Bu Yunita, Bu Nirmala, berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan dari proses closing tadi, menurut saya sudah secara keseluruhan sudah bisa berjalan dengan baik ya. Walaupun di awalnya kita punya tantangan berkaitan dengan koneksi, tapi saya melihat ketenangan ya Bapak Ibu-ibu ini sungguh luar biasa, walaupun tik berkali-kali tetap tenang dan hasilnya juga baik. Karena langkah-langkah yang harus dilewati berkaitan dengan tujuan, identifikasi masalah, terus berkaitan dengan rencana aksi yang akan dilakukan dan bentuk tanggung jawabnya sudah bisa saya lihat ya di dalam proses tadi. Memang di awal-awal masih terkesan agak kaku, tapi lama-lama akhirnya menjadi cair ya, menjadi cair dan benar-benar menjadi rekan yang baik bagi temannya yang sedang mengalami permasalahan. Itu saja Bu Gusti Nirmala dan Bu Yunita. Selamat atas proses closingnya yang luar biasa. Terima kasih.